Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengembangkan wawasan analisis melalui metode penganalisisan yang relevan yang beranggotakan Nada Wirasa Nenggala NPM 1850361, Fani Hanifah Muslimah 1850368, dan Nada Aulia Fadilah 1850369. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Nada Wirasa Nenggala, dan materi kedua akan disampaikan oleh Hanifah Muslimah, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Nada Aulia Fadilah. Pengertian metode dan teknik. Metode adalah cara yang harus dilaksanakan, dan teknik adalah cara melaksanakan metode. Sebagai cara, kejatian teknik ditentukan adanya oleh alat yang dipakai. Selanjutnya, metode padan. Metode padan adalah metode atau cara yang digunakan dalam upaya menemukan kaidah dalam tahap analisis data yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Selanjutnya, metode agih. Metode agih yakni metode analisis yang unsur penentunya berada di dalam bahasa itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu metode padan dan alat penentunya. Alat penentu yang dimaksud menurut Sudaryanto dapat dikelompokkan atas 5 subjenis, yaitu yang pertama, alat penentunya ialah kenyataan yang ditunjuk oleh bahasa atau referen bahasa. Metodenya disebut referensial. Contohnya yaitu penentuan bahwa nomina itu adalah kata yang menyatakan benda-benda. Yang kedua, alat penentunya berupa organ wicara. Nama metodenya fonetis artikulatoris. Contohnya yaitu penentuan bahwa vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa penghalang kecuali pada pita suara. Yang ketiga yaitu alat penentunya langue lain. Metodenya bernama translasional. Contohnya yaitu penentuan bahwa verba dalam bahasa Indonesia ialah kata yang dalam bahasa Inggris, Perancis, atau bahasa Indo-Eropa lainnya dikonjungsikan. Selanjutnya yang keempat, alat penentunya perekam dan pengawet bahasa, yaitu tulisan. Nama metodenya ortografis. Contohnya, penentuan bahwa kalimat adalah satuan lingual yang dalam bentuk tulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yang terakhir, alat penentunya mitra wicara. Metodenya bernama pragmatis. Contohnya yaitu penentuan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang bila diucapkan menimbulkan reaksi tindakan tertentu dari mitra wicaranya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Fani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hanifah Muslimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik metode padan dan contoh penerapannya. Yang pertama ada teknik metode padan yang dibagi menjadi 2, yaitu teknik dasar, teknik pilah unsur tertentu, dan teknik lanjutan, teknik HBS, teknik HBB, dan teknik HBSP. Yang pertama ada teknik dasar, teknik pilah unsur tertentu. Teknik dasar harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan teknik lanjutan. Teknik dasar yang dimaksud disebut teknik pilah unsur penentu, yang alatnya berupa daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya. Daya pilah sesuai dengan jenis penentu yang akan dipisah-pisahkan menjadi berbagai unsur, yang disebut daya pilah referensial, daya pilah ortografis, dan daya pilah pragmatis. Daya pilah dipandang sebagai alat, sedangkan penggunaan alat yang bersangkutan dipandang sebagai tekniknya. Selanjutnya ada penggunaan daya pilah pada metode padan. Yang pertama ada daya pilah sebagai pembeda referen. Untuk membagi satuan lingual, maka perbedaan referen atau sosok teracu yang ditunjuk oleh satuan lingual tersebut harus diketahui lebih dahulu.
Dan untuk mengetahui perbedaan referen itu, maka daya pilah yang bersifat mental dari peneliti harus digunakan. Contoh, dalam membagi satuan lingual berupa kata, dengan daya pilah dapat diketahui bahwa referen itu ada yang berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada daya pilah sebagai pembeda organ wicara. Dalam kaitannya dengan pembentukan satuan lingual tertentu, misalnya bunyi, kata, kalimat, dan lain-lain, akan kelihatan bahwa organ wicara dapat berbeda-beda dalam mengaktifkan bagian-bagiannya. Contoh, pembentukan satuan lingual berupa bunyi, daya pilah dalam hal pembeda organ wicara dapat berupa bunyi vokal, bunyi konsonan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada daya pilah sebagai pembeda larik tulisan. Dalam kaitannya dengan penulisan satuan lingual tertentu, penggunaan daya pilah dari seorang peneliti sangat dibutuhkan untuk membedakannya dengan satuan lingual lainnya. Contoh, penulisan kata, kalimat, paragraf, dan lain sebagainya. Yang keempat, daya pilah sebagai pembeda reaksi dan kadar keterdengaran. Dalam kaitannya dengan mitra wicara, dapat dibedakan pula adanya reaksi yang bermacam-macam di samping juga dengan kadar keterdengaran. Contoh, daya pilah dalam hal reaksi, bertindak menuruti atau menentang apa yang diucapkan oleh si pembicara termasuk dalam kalimat perintah. Dan daya pilah dalam hal kadar keterdengaran, terdengar melengking tinggi atau biasa termasuk dalam kalimat seru. Yang terakhir, daya pilah sebagai pembeda sifat dan watak aneka lang. Dalam kaitannya dengan lang yang lain, misalnya bahasa Inggris, ada unsur atau satuan lingual yang mengalami perubahan bentuk dan selalu mengandung bagian li, nes, de, dan sebagainya. Itu semua dapat diketahui berkat daya pilah yang digunakan oleh si peneliti. Berdasarkan hal itu, satuan lingual bahasa Indonesia misalnya dapat dibedakan menjadi nomina yang dalam bahasa Inggris dapat diberi de, verba yang dalam bahasa Inggris dapat diubah bentuk secara konjugatif, adverbia yang dalam bahasa Inggris mengandung li. Ya, yang kedua, ada teknik lanjutan, teknik HBS, teknik HBB, dan teknik HBSP. Dalam praktik penelitian yang sesungguhnya, hubungan padan itu berupa hubungan banding antara semua unsur penentu yang relevan dengan semua unsur data yang ditentukan. Dengan kata lain, mencari semua persamaan dengan teknik hubung banding menyamakan disebut HBS, alatnya daya banding menyamakan, dan perbedaan dengan teknik hubung banding membedakan disebut HBB, alatnya daya banding membedakan semua unsur tersebut untuk kemudian mencari persamaan pokoknya dengan teknik hubung banding menyamakan hal pokok disebut HBSP. Selanjutnya ada contoh penerapan metode padan. Contoh analisis menggunakan metode padan yang alat penentunya referen. Ada percakapan antara Deddy Corbuzier dan Tigor. Deddy bertanya pada Tigor, "Itu lo jadi peran utama atau apa?" Lalu Tigor menjawab, "Saya peran pembantu." Nah, dari situ jadi keterusan. Maka, untuk menganalisis jenis pertanyaan yang digunakan oleh Deddy, peneliti menggunakan metode padan referensial yang alat penentunya adalah referan. Untuk melaksanakan metode ini, maka digunakan teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pilah unsur penentu. Untuk mengetahui jenis pertanyaan itu, maka harus diketahui terlebih dahulu perbedaan referen atau sosok teracu yang ditunjuk dari pertanyaan yang diajukan oleh Deddy. Peneliti menggunakan daya pilah yang bersifat mental untuk mengetahui perbedaan referen itu. Sosok teracu dari kalimat itu adalah konjungsi atau. Konjungsi atau tergolong konjungsi koordinatif yang berfungsi untuk menyatakan pemilihan, sehingga kata atau dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai kata hubung untuk menyatakan pilihan. Peneliti juga melakukan teknik lanjutan, yaitu teknik hubung banding menyamakan hal pokok atau HBSP. Peneliti menyamakan hal pokok, yaitu konjungsi atau, dalam pertanyaan tersebut dengan teori yang ada mengenai jenis pertanyaan. Jika dilihat dari pengertian jenis pertanyaan alternatif, maka terdapat persamaan. Pertanyaan alternatif adalah pertanyaan yang menawarkan lebih banyak kemungkinan dan jalan baru. Unsur yang penting dalam rumusan pertanyaan alternatif adalah menggunakan konjungsi atau.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis pertanyaan yang digunakan oleh Deddy Corbuzier dalam dialog tersebut adalah jenis pertanyaan alternatif. Jadi pertanyaan itu lo jadi peran utama atau apa? Mengandung maksud bahwa Deddy memberikan alternatif pilihan jawaban antara menjadi peran utama atau peran lain kepada lawan bicaranya, yaitu Tigor. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang metode agih dan alat penentunya. Menurut Sudaryanto, 1993, halaman 15-16, metode agih adalah metode analisis data yang alat penentunya justru bagian dari bahasa itu. Alat penentu dalam rangka kerja metode agih itu selalu berupa bagian atau unsur dari bahasa objek sasaran penelitian itu sendiri, seperti kata, kata ingkar, preposisi, adverbia. Fungsi sintaksis, subjek, objek, predikat, klausa, silabel kata, titi nada, dan lain-lain. Teknik metode agih dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik dasar, teknik bagi unsur langsung atau bool. Membagi suatu konstruksi menjadi beberapa unsur, di mana unsur itu dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk konstruksi. Yang kedua, teknik lanjutan. Di antaranya ada teknik lesap, teknik ganti atau distribusi, perluas, sisip, balik, ubah wujud, ulang, baca markah, pemerkuat, pemorakan atau sodor lawan, pengontrasan atau oposisi. Yang pertama ada teknik lesap, melesapkan satuan kebahasaan yang dianalisis. Yang kedua, teknik ganti atau distribusi, mengganti satuan kebahasaan dengan satuan kebahasaan yang ada di luar konstruksi. Yang ketiga, teknik perluas, memperluas satuan kebahasaan yang dianalisis dengan menggunakan satuan kebahasaan tertentu. Yang keempat, teknik sisip, menyisipkan satuan kebahasaan lain di antara konstruksi. Yang kelima, teknik balik, mengubah atau membalik struktur satuan kebahasaan. Yang keenam, teknik ubah wujud, mengubah wujud atau bentuk satuan kebahasaan. Yang ketujuh, teknik pemorakan atau sodor lawan, mengajukan data lawan atau counter data terhadap satuan kebahasaan yang dianalisis. Dan yang terakhir ada teknik pengontrasan atau oposisi, mengontraskan satuan kebahasaan data tertentu dengan data lain. Dan yang terakhir ada contoh penerapan metode agih. Yang pertama, teknik dasar. Contohnya, dia baru datang ke sini tadi pagi. Yang kedua, teknik lesap. Saya belajar di rumah menjadi saya belajar. Teknik perluas. Saya belajar di rumah menjadi saya belajar di rumah tadi malam. Teknik ganti. Saya belajar di rumah menjadi kami belajar di rumah. Yang kelima, teknik sisip. Saya belajar di rumah menjadi saya tidak belajar di rumah. Selanjutnya, teknik balik. Saya belajar di rumah menjadi saya di rumah belajar. Yang ketujuh, teknik ubah wujud. Ia memuatkan barang-barang itu ke dalam mobil menjadi barang-barang itu dimuatkan ke mobil olehnya. Yang terakhir ada teknik ulang. Bapak silakan duduk menjadi bapak-bapak silakan duduk. Teknik ulang bentuk. Kamu cantik menjadi kamu cantik jelita. Itu adalah teknik ulang makna. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.